Ini penting punya kita di dulu itu Sultan Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Ketika masih kecil lebih tekun belajar agama daripada belajar memanah dan main pedang. Akhirnya ayahnya Sultan Bayezid khawatir, ini anak saya ini kok rajin baca kitab, padahal ini putra mahkota calon raja, harusnya ahli strategi perang, pandai memanah, pandai memainkan pedang. Didatangi gurunya Al-Imam Asy-Syaikh Syamsuddin. Tentu ini gimana anak saya? Kok rajin baca kitab, ini kan calon raja. Kata gurunya, raja, jangan khawatir. Orang rajin belajar di pondok pesantren bisa menjadi raja. Ternyata setelah Sultan Muhammad Al-Fatih ini menjadi raja, ketika usianya belum 18 tahun, kita umur 17 tahun, Sultan Bayezid menyerahkan mandat kerajaannya kepada putranya Sultan Muhammad yang masih muda. Karena Sultan Bayezid punya niat untuk melakukan uzlah, beribadah. Akhirnya beribadah, ditinggal rajanya. Karena rajanya masih remaja, kantor istananya sering ditinggal. Pengawalnya dibawa ke hutan-hutan untuk bermain berburu. Akhirnya negara-negara Kristen dari mana-mana mendengar rajanya suka bermain-main, sepakat untuk menyerang kerajaan Islam waktu itu. Konstantinopel belum dilakukan. Begitu raja-raja Barat yang Kristen akan menyerang, akhirnya ada laporan kepada raja muda ini. Raja, ini gimana? Negara Kristen akan menyerang kita. Beliau belum siap, gimana ini mau perang ini? Kita masih baru belajar main, katanya. Akhirnya sekretaris negara dipanggil, kirim surat. Pada siapa? Ayah dikirim surat di hutan. Suruh pulang kepada yang terhormat ayah anda Bayezid. Kalau anda merasa sebagai raja muslim, pimpin kerajaanmu melawan pasukan Kristen. Tapi kalau anda menganggap saya sebagai raja, saya perintahkan anda sekarang pulang ke istana, pimpin kerajaan, berperang melawan Kristen. Pintar anaknya, karena belajar ilmu mantek. Ahli ilmu kalah, akhirnya perang. Setelah perang, menang. Itu masih dewasa. Dan setelah itu Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau berusia 22 tahun berhasil menaklukkan ibu kota Romawi Timur yang disebut dengan negeri Konstantinopel. Sebagai bukti ini adalah kebenaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang Sultan Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil oleh ayahnya sering diajak mengelilingi benteng kerajaan Romawi Konstantinopel. Dibilangkan itu bentengnya musuh, harus kamu lakukan. Ya. Tapi dia tidak berpikir belajar kita terus di pondok itu. Rajin belajar sampai menjadi orang alim. Jadi rajin di pondok pesantren di wilayah itu sangat penting. Karena kalau kita rajin, apapun cita-cita kita, insya Allah akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Nah, mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan kepada adik-adik semuanya bermanfaat ya. Ini masih ada tanya jawab. Nah, ini masih ada sesi tanya jawab. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator pimpinan acara.
Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan pencerahan yang luar biasa dari Guru Haji Muhammad Ridho Sobri, dan kami menginformasikan kepada hadirin sekalian bahwa acara kita pada malam ini juga disiarkan langsung melalui Radio Diraja 106,2 FM dan Radio Yadara 92,8 FM di samping audio streaming yang lain. Dan dari apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan Islam ke depan ini semakin berat, merupakan dakwah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Islam bukan tradisi, Islam bukan budaya, tapi Islam tidak anti tradisi dan budaya. Dan yang ketiga, di dalam menggapai kesuksesan kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Baiklah, santriwan santriwati yang berbahagia, selanjutnya kami buka kesempatan untuk bertanya langsung kepada guru kita yang mulia, tapi Ustaz Di, ini untuk kali yang pertama kami berikan kesempatan kepada santriwan. Insyaallah setelah ini nantinya juga akan kami berikan kesempatan kepada santriwati. Kita pilih untuk 3 orang penanya. Betul. Ayo ya. 2. Pertanyaannya mohon singkat to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai yang mulia, nama saya Theo Amri dari Perlahan Timur. Pertanyaan saya kepada Kiai, tadi pernah kita dengar bahwa latar belakang Ustadz menuju Nusantara untuk menyampaikan ceramahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana dukungan para pemerintah Nusantara terhadap Kiai dalam misi memperkokoh kualitas benteng Ahlussunnah wal Jamaah demi menolak doktrin para Wahabi. Satu lagi. Kami hanya memberi satu kesempatan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai yang mulia, perkenalkan nama saya Rasman Mutakin, sering dipanggil Rahmat. Nama saya Warung Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Langsung saja Kiai yang mulia, dalam penyampaian Kiai tadi pada awal-awal acara, jadi pertanyaan saya, mengapa jumlah aliran-aliran sesat dari tahun ke tahun menjadi semakin bertambah? Apakah tidak ada daya upaya untuk pencegahan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
media baru seperti Roda TV, Western, Insa TV, UTV dan lain sebagainya. Mereka ada seorang yang seperti Muhammadiyah, mereka mentanggalkan seperti sesar tersebut. Jadi seperti yang yang dikontrak secara dikontrak di Roda TV yang menyatakan tersebut syirik. Tetapi sebagaimana telah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tawasul tersebut ada yang menyatakan tawasul baik dan dari kamar kedua bisa kami gabung Ustaz, apa yang Ustaz alami dukungan dari komunitas selama ini dan tantangan Ahlussunnah, kemudian yang kedua tentang tawasul. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan saya dengan pemerintah selama keliling Nusantara? Ya, hubungannya sangat bagus. Dan mereka banyak memberikan dukungan. Mengapa? Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ini biasanya bangsa yang setia, umat Islam yang setia kepada bangsanya, dan jauh dari ajaran-ajaran radikal yang akan melahirkan bibit-bibit kelompok terorisme. Itu kita. Pemerintah dimanapun pasti senang dengan cara dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena cara dakwah kita itu Islam yang rahmatan lil alamin. Itu sangat penting. Karenanya kita ini bisa kemana-mana. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian jadi kenapa dari tahun ke tahun aliran sesat itu semakin banyak? Ini sebenarnya PR bagi kita. Semakin banyaknya para ulama yang meninggal dunia, ya. Di mana-mana kalau yang meninggal dunia itu pejabat, calon penggantinya itu antri. Tapi kalau yang meninggal dunia itu para ulama, calon penggantinya sulit sekali. Ketika pengganti itu tidak ada, akhirnya generasi penerusnya menciptakan ajaran-ajaran baru. Karenanya kita yang ada di pesantren ini harus tekun. Karena ustaz-ustaz kita, tentu-tentu kita yang terkumpul ini, saya, Pak Asatid, semuanya akan tua dan meninggal. Dan adik-adik yang masih muda ini nanti yang akan melanjutkan. Jadi harus rajin belajar. Itu sangat penting. Dan ini sesuai ya dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka akan melihat banyak terjadinya perbedaan pendapat, termasuk perbedaan dari aliran-aliran sesat. Jadi semakin ke depan ini semakin banyak. Dan ini satu-satunya harapan yang menjadi benteng umat Islam di Nusantara hanyalah alumni pondok-pondok pesantren. Karena perlu kita catat, yang namanya ulama itu sejak dulu hanya lahir dari pondok pesantren. Tidak ada ceritanya ulama itu lahir dari perguruan tinggi, profesor, doktor, master, apalagi masih sarjana, kuliah di UIN, YIN. Tidak ada ceritanya setelah keluar menjadi ulama. Tetapi ulama itu mulai dulu
lahir dari pondok pesantren. Dan para ulama ini adalah penerus atau pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi hanya itu. Kemudian pertanyaan ketiga, tawassul. Tawassul itu disyirikkan oleh orang-orang Wahabi. Yang bilang betul. Tawassul itu disyirikkan, istighatsah disyirikkan. Kita ini banyak ya bacaan-bacaan zikir kita yang pada intinya merupakan tawassul dan istighatsah. Misalnya seperti sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaddat hirati adrikni ya Rasulullah. Itu istighatsah. Itu oleh Wahabi disyirikkan. Atau seperti lagu yang sekarang ngetren ya di kalangan kita, Al-Madad, 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 Al-Madad ya Rasulullah. Itu juga disyirikkan oleh Wahabi. Mengapa? Arti dari bacaan Al-Madad, berilah pertolongan wahai Rasulullah, tolonglah wahai Rasulullah. Ketika kita berbicara seperti ini, dianggap menyembah, beribadah kepada Rasulullah. Padahal bukan. Itu namanya istighatsah. Istighatsah itu termasuk bagian dari wasilah. Di dalam Al-Quran ada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah perantara, carilah wasilah menuju kepada Allah. Kita ini pertama diperintahkan bertakwa kepada Allah, yang kedua diperintahkan mencari perantara menuju Allah. Wasilah itu apa? Kata para ulama ahli tafsir, wasilah itu ma yutawassal bihi ila nailil maqsud. Sesuatu yang dapat mengantarkan kita mencapai, memperoleh apa yang menjadi tujuan kita. Itu wasilah. Saya dari Jawa Timur ke Aceh, kalau jalan kaki mungkin berbulan-bulan, tapi berhubung dari wasilah naik pesawat terbang dari Surabaya ke Jakarta 1 jam 15 menit, dari Jakarta ke Medan 2 jam, dari Medan ke Banda Aceh sekitar 45 menit. Cepat, tidak sampai sehari, apalagi berminggu-minggu. Itu namanya wasilah. Nah, wasilah itu banyak macamnya. Apa saja wasilah? Asmaul Husna itu wasilah. Dasarnya di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama terbaik, maka berdoalah kepada Allah dengan wasilah Asmaul Husna. Itu wasilah. Yang kedua, amal soleh juga wasilah. Orang punya hajat, hajatnya ingin cepat dikabulkan, bisa pakai wasilah surah Yasin sekali duduk baca 41 kali. Misalnya ya, ada orang ingin kaya tiap malam, wasilah rajin baca surah Waqiah. Ada orang doanya ingin cepat dikabulkan, bisa berpuasa. Ada orang ingin hajatnya dikabulkan, bisa sholat hajat. Ada orang sudah lama di pondok, ingin punya istri yang cantik, hanya suami yang ganteng, wasilah rajin baca surat Al-Rahman. Itu kan wasilah namanya.
kalau punya hajat datang kepada ulama, kepada abu, kepada tepu, doakan abu, saya punya hajat begini, didoakan. Itu wasilah. Dasarnya mana? Pada masa Rasulullah, para sahabat itu kalau punya hajat datang kepada dia, lalu didoakan. Loh, itu kan kita doa kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah tidak ada, ya kita doa kepada siapapun. Karena Rasulullah juga mengajarkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan berangkat menunaikan umrah, pamitan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, la tansani bi du'aika ya Ubay. Jangan engkau lupakan aku dengan doamu wahai dinda. Jadi Rasulullah minta didoakan kepada Umar, padahal doa beliau jauh lebih tinggi, lebih jauh daripada baiknya. Itu wasilah. Termasuk wasilah berdoa dengan menyebut orang soleh, bertawassul, itu juga wasilah. Dasarnya mana? Ya Rasulullah mengajarkan begitu dulu. Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu, namanya wasilah. Dalam doa ketika berangkat ke masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alayk wa bihaqqi man syaya hadza ilayk. Ini wasilah. Jadi bertawassul dengan orang soleh termasuk wasilah. Beristilahlah memanggil orang soleh di dalam doa juga wasilah. Dasarnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Sunni dan lain-lain. Ketika Rasulullah sedang mengajar di rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba ada orang buta datang kepada beliau minta didoakan, ingin sembuh dari buta. Akhirnya oleh beliau, kalau begitu kamu datang tempat wudhu di masjid, lalu wudhu dengan baik, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid, lalu baca doa ini. Doa yang diperintahkan untuk dibaca berbunyi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad. Jadi silakan, ya nabiyyir rahmah, wahai Muhammad, wahai Nabi rahmat, inni tawajjahtu bika ila fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fihi. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dan bertawassul kepada Engkau dengan perantara Nabi-Mu Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, wahai Nabi pembawa rahmat, aku bertawassul kepada Tuhanku dengan Engkau mengenai hajatku ini agar dikabulkan oleh Allah untukku. Setelah laki-laki ini, di dalam doa ini ada bacaan memanggil Nabi, ya Muhammad, ya Nabiyyur Rahmah, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati. Ini sama dengan kita membaca ibadallah rijalallah alifuna li ajalillah fakunu aunana billah asana wa bifadlillah. Sama dengan baca memanggil. Itu namanya wasilah. Setelah laki-laki tadi mengamalkan apa yang diperintah, yang diajarkan oleh Nabi, datang ke tempat Nabi mengajar, sudah sembuh dari kemungkaran. Itu istilahnya. Cuma ketika hadis ini, hadis yang sahih ini kita sampaikan kepada orang Wahabi, Wahabi biasanya menjawab istilah ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup. Kalau sudah wafat tidak boleh dibaca karena syirik. Maka jawaban kita, saya jawab kepada mereka, pandangan bahwa hadis ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup, kalau sudah wafat tidak boleh karena syirik, itu pendapat kamu, bukan sabda Nabi. Seandainya bacaan ini
kalau Nabi sudah wafat tidak boleh dibaca, tentu Nabi akan mengingatkan, hati-hati. Kalau saya sudah meninggal jangan dibaca lagi. Kalau ternyata Nabi tidak pernah berkata begitu. Berarti sampai sekarang tetap diamalkan. Ini bacaan istilah. Setelah Nabi wafat, amalan ini diajarkan oleh para sahabat kepada muridnya. Setelah para sahabat wafat, diamalkan oleh para ulama salaf. Dan sampai sekarang diamalkan. Alhamdulillah, saya kalau habis sholat subuh biasanya membaca doa ini. Ini ada cerita, Mas ada waktu tentang doa istighatsah. Tahun 2005, tahun 2006 ya. Tahun 2006 ada kawan saya, adik kelas saya ketika di pondok, telepon saya. Ada apa? Saya minta maaf. Loh kenapa? Saya ini ada di rumah sakit sudah lama. Sakit saya komplikasi dan tidak mampu bayar biaya pengobatan. Jadi khawatir saya segera mati, makanya minta maaf. Akhirnya kawan ini tiap pagi saya telepon, saya kasih motivasi agar punya semangat untuk hidup. Kira-kira dapat 2 minggu saya telepon, handphonenya tidak aktif. Saya berpikir mungkin sudah mati. Handphonenya juga tidak aktif. Kira-kira dapat 7 bulan, kawan ini telepon saya dengan nomor baru. Saya terkejut, loh kamu masih hidup? Loh siapa bilang sudah mati? Ya, saya telepon aktif oleh kemarin. Handphone saya hilang. Ini baru dapat nomor sampean dari adik saya. Lalu terus gimana kabar sampean? Lalu ini ada 2 berita gembira. Apa? Yang pertama, alhamdulillah saya sudah sehat, sudah sembuh dari sakit-sakitnya. Terus yang kedua, alhamdulillah saya sudah tambah istri lagi. Saya terkejut, kamu ini hebat. Dan kenapa? Dulu telepon saya mau mati, sekarang malah tambah istri. Tahun 2009 ada pertemuan para ulama Jawa Timur di Gresik. Di tengah-tengah Bahtul Masail, waktu istirahat, beberapa kiai tanya kepada saya, Gus, apa wiritannya kalau ingin kawin lagi? Wah, sampean tanya ke saya apa tidak salah alamat? Ya kenapa? Saya masih punya satu. Belum kawin lagi. Enggak, sampean ini kata orang yang pintar. Masa masalah ini sampean tidak bisa jawab? Coba ya, saya tanya kawan saya. Saya telepon itu. Kiai itu Gus, ini kiai tanya, loh, ada sampean kok tanya ke saya? Enggak, ini pertanyaannya cuma sampean yang bisa jawab. Lalu pertanyaan apa? Doa sampean bisa kawin lagi yang dibaca itu apa? Terus kata dia, loh, itu amalan saya dapat dari sampean dulu. Nah, amalan yang mana? Saya tak merasa punya amalan laki-laki. Dan iya, memang itu bukan untuk kawin lagi, tapi saya salah gunakan. Nah, amalan yang mana? Itu amalan yang ijazah dari Habib, amalan yang diajarkan Rasulullah kepada orang kita yang ingin sembuh. Setelah saya baca itu, saya makan di masjid. Kebetulan beliau punya pondok ya, turun dari masjid sampai ke rumahnya istrinya bilang, sampai tidak kawin lagi lah. Istrinya yang dulu. Terus setelah itu saya datang ke mertua setuju, langsung sepakat. Setelah itu minta anaknya orang langsung diterima. Tahun 2011, tadi 2009. 2011 saya sudah ceramah kira-kira 70 kilo dari rumah kiai.
Pulangnya saya mau ceramah di rumahnya. Saya diantarkan kiai-kiai satu pesantren, kakak kelasnya dia. Sampai di rumahnya kiai yang istrinya dua itu, kakak kelasnya semuanya bicara, kamu ini hebat, amalnya yang hebat. Saya ini tidak tambah kali, malah yang dulu hafal banyak yang lupa sekarang. Yang bukan itu, yang mana katanya istrinya sudah tua. Wah, itu tidak benar. Lalu waktu itu saya sudah punya 3. Dan ini namanya amalan istirahat, tidak termasuk syirik. Mengapa? Karena ini semuanya termasuk bagian dari wasilah. Termasuk wasilah itu adalah bertabarruk. Tabarruk itu bermacam-macam. Ada air, sisa guru, sisa ulama kita nih. Air di olah ya di masjid, wudhu, sisa wudhu tawar kita minum. Itu tabarruk bukan? Membaca Al-Quran di makam para aulia, para ulama juga tabarruk. Semuanya tabarruk. Dan itu tidak termasuk syirik karena semuanya wasilah yang mendatangkan manfaat dan mengurangi madarat. Semuanya adalah Allah. Apa yang ada itu hanya perantaraan. Logikanya sama dengan kita apabila sakit kepala. Sakit kepala, kita datang ke toko obat buyana, Libodrek atau Panadol. Lalu kita minum. Cuma karena Panadol ini tidak bisa bicara, kita tidak bicara sama Panadol. Coba Panadol ini bisa bicara, mungkin kita istilah Al-Madad dia Panadol. Tolong Panadol. Yang menyembuhkan bukan Panadol, tetapi Allah. Panadol ini hanya wasilah. Cuma kalau istighatsah, tawassul, tabarruk tadi itu namanya wasilah syar'iyyah. Wasilah atau perantara yang diajarkan oleh syara. Kalau modrek, Panadol, air, buah-buahan, nasi, itu namanya wasilah qadiyah atau aliyah. Wasilah yang bersifat alami. Semuanya itu hal yang memberikan manfaat. Jadi tidak syirik. Jadi ini persoalan biasa sebenarnya. Paham? Apanya yang paham? Tapi yang paham cuma kawin 3-nya. Maksudnya kita harus bisa membedakan di dalam ilmu tauhid itu ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum aqli. Harus paham itu. Kalau paham itu tidak akan mudah terjebak dengan syubhat-syubhat kesesatan orang Wahabi. Orang Wahabi tidak ngerti seperti itu. Akhirnya mensyirikkan orang lain. Padahal itu semua yang kita amalkan itu sudah ada tuntunannya diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab. Masih ada waktu? Baik, hadirin santriwan-santriwati yang berbahagia, pendengar radio Diraja dan radio Yadana di rumah. Selanjutnya kami berikan kesempatan bertanya untuk santriwati. Juga kami berikan untuk 3 penanya. Ada di tengah. Nah, kemudian di depan tangga, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, ya. Mohon diserahkan mic-nya. Pertanyaan singkat to the point. Jadi awalnya